tali jangkarnya itu putus atau gimana. Gede loh padahal kapalnya sih. Kapal buat tamu juga. Ini lagi dicari sama warga, tadi ada 2 kapal yang udah berangkat. Tapi sih katanya biasanya pasti ketemu. Paling nggak cuma bawaan lokal ke sana atau ke Hanoi. Tadi udah ngikutin arah aja sih. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dropi piye carane, Mas? Iki HP lawas ora iso lah bisa. Anyar iki, Mas. Ini lho carane. Piye carane? Gue tuh bukan peminum kopi ya. Tapi nggak tahu kenapa nih kopi Flores gokil, enak banget. Kopinya kuat, tapi sampai dalam tuh soft. Jadi nggak bikin asam lambung, bikin pusing, nggak. Nggak mungkin cara mereka masaknya juga sih. Ini soalnya masaknya tuh pakai kayu bakar gitu. Pak, mau nanyain tentang kopi Flores. Ini gimana nih, Pak? Kok bisa enak ya, Pak? Itu kopi asli, tidak campuran. Kopi asli, tidak campuran. Asli Flores ya. Asli Flores. Iya. Kopi Flores Made in Labuan Bajo. Made in Labuan Tambah Bajo. Made in-nya Labuan Bajo. Memang dari Flores ya. Ini bener-bener totalitas. Gue nggak tahu gimana cara mendeskripsikannya. Tapi ini enak banget. Pokoknya gue nggak pernah apa ya. Jadi kita minum nih ya, minum. Rasa kopinya tuh dapet manisnya, pahitnya. Kayak makan permen kopiko gitu rasanya. Terus pas udah masuk ke sini ya udah tenang, perut gue aman. Selamat pagi, hari ketiga kita di Taman Nasional Komodo. Kita mau lihat-lihat isi Taman Nasional sekarang. Masuk apa lagi ya ternyata? Gue pikir udah jalan-jalan langsung ke sini. Halo. Hai, Komodo. Aduh, katanya komodonya agak-agak serem gitu. Kita lihat aja deh. Akhirnya kita sampai di Taman Nasional Komodo, di mana di sini kita bisa lihat trekking, melihat komodo, dan ini tuh kayak bener-bener kayak hutan. Jadi ada rusa, ada ular, dan nggak tahu apa aja, tapi kita lihat aja. Yuk. Hai. Yang paling penting karena ini komodo, jadi kita harus sangat hati-hati sekali. Karena komodo itu katanya tidak memakan makhluk hidup, tapi dia jilat dulu, dan itu sangat beracun banget air liurnya. Setelah itu misalnya kaki kita dijilat, itu bener-bener langsung bisa cepet banget racunnya menyebar, dan kita bisa cepet banget die. Hai, ini Tia. Halo Jo. Hai Eva. Carry kita. Dia artinya salah atau lubang dari Komodo. Sip, mantap. Kalau Pak ini rangernya. Gue rada takut sih sebenarnya, tadi deg-degan banget. Ini pun kayak kita masih baru 20% perjalanan.
selesai kita dari wisata Komodo. Yang sejujurnya gue asli takut banget sih gitu. Ya alhamdulillah udah kelar. Kita menuju tempat berikutnya dan ini di depan gue ada rusa keren banget. Ya, katanya kita harus jaga keselamatan. Kita udah di Pink Beach yang sebenarnya, tapi sekarang udah nggak pink lagi pantainya. Terus mau ngeliat sih snorkeling ke bawah. Katanya lebih keren daripada Pink Beach yang kemarin kita datengin. Ini koral-koralnya. Kita tadi udah dari Pink Beach, terus ini ke satu pulau kecil. Karangnya bagus banget sih katanya, tapi gue udah kering gini, kayaknya agak-agak males buat turun ngeliat karang lagi. Jadi nungguin aja teman-teman yang lagi pada ngeliat karang di dalam laut. Pulau ini ternyata namanya Pulau Lasa, pulau kecil sebelahan sama Pulau Komodo gitu. Tapi di sini nggak ada komodonya. Sebenarnya selain kita bisa snorkeling, kita bisa juga naik ke atas gunung yang di situ. Damai banget di sini rasanya. Gue suka banget memang. Setahun terakhir ini jalan-jalan gitu, keliling Indonesia. Ya belum banyak juga sih sebenarnya, tapi di tempat-tempat yang gue datengin ada pantainya, ada lautnya gitu. Bikin gue makin ngerasa apa ya, damai banget gitu. Itu yang gue nggak dapetin tinggal di Jakarta. Apalagi maksudnya dulu gue nggak pernah tahu gitu ya, ternyata ketika kita di tengah laut gitu rasanya bener-bener yang kayak peaceful. Kalau ada server yang bilang ke gue dari Australia, pernah ngomong sama gue gitu, di tengah laut tuh rasanya kayak meditasi, tenang banget. Akhirnya pas gue bener-bener ngerasain di tengah laut, gue baru ngerti maksudnya dia. Sampai akhirnya mikir, pernah gak sih lo kepikiran buat pindah gitu? Ternyata pas ngeliat Indonesia indah banget di mana-mana. Gue selalu mikir kalau tinggal di Jakarta karena ya pusat kota gitu, nyari duit paling gampang mungkin di Jakarta segala macam. Tapi yang paling penting kedamaian di sini nggak sih? Gokil. Gue nggak tahu sih mereka punya masalah atau enggak gitu ya. Mungkin ya tiap orang di mana-mana ada aja masalahnya. Tapi bayangin ya, di sini kemarin kita nyampe di Pulau Komodo, dikasih tahu bahwa di pulau ini itu nggak boleh ada yang diambil dari pulau ini, nggak boleh ada juga yang ditanam di pulau ini. Jadi di pulau ini
Ibaratnya kalau misalnya pohon itu mereka harus tumbuh sendiri sampai mati sendiri, tapi nggak boleh dicabut, nggak boleh juga nanam pohon di sini. Jadi harus masih sesuai semuanya, harus dari alam semuanya gitu siklusnya. Gokil aja sih, gue jadi banyak belajar tentang kearifan lokal gitu ya dari banyak orang yang gue temuin. Justru bukan di tempat yang modern, tapi di tempat-tempat yang kayak gini masih dijaga. Budaya-budaya lokalnya tuh masih dijaga banget. Bulak Mondo